Syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan dari wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak yaumul qiyamah. Kajian kita minggu lalu yang mana alhamdulillah kita sudah selesai membahas fardu-fardu wudu yang mana ada 6. Yang pertamanya, yang kedua adalah membasuh daripada wajah, yang ketiga membasuh daripada tangan, yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, yang kelima adalah membasuh daripada kaki kita sampai mata kaki, yang ketujuh adalah tertib. Itu harus berurutan. Sekarang kita akan masuk kepada faslun. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah kesengajaan melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan ataupun pekerjaan. Ini makna daripada niat. Sebagaimana sudah saya sampaikan minggu lalu, makna niat itu kok secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu kesengajaan. Kalau secara istilahan atau syar'an, yang mana qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, kesengajaan melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Itu definisi atau makna daripada niat. Perbuatan itu, niat itu berbarengan dengan perbuatan. Begitu juga dalam ibadah. Kita dalam ibadah seperti itu, yang mana niat kita berbarengan dengan perbuatan, kecuali puasa, yang mana diperbolehkan bagi kita niat itu dari semenjak terbenamnya matahari. Untuk puasa itu masuk maghrib, dari maghrib tu udah boleh kita niat puasa. Udah boleh. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah tidak. Puasa sunnah itu boleh yang mana tak ada niat awalnya, lalu di tengah jalan, yang mana jam 7, jam 8, yang mana dia niat puasa ya aku hari ini, tapi ingat belum makan, belum minum. Sudah makan ya? Jangan dodok mangkuk bubuk, segelas teh kopi, lalu bilang puasa ya aku hari ini. Ini tidak boleh. Jadi belum makan, belum minum, lalu dia niat puasa jam 8. Puasa ya hari ini. Ini boleh. Tapi khusus puasa sunnah. Kalau puasa yang lainnya, puasa wajib, maka harus niat itu di malam hari. Dari semenjak terbitnya terbenamnya matahari sampai sebelum fajar. Silakan berniat di waktu itu. Panjang waktunya itu. Letakkanlah niat di mana? Kalau kita kan biasaan niat puasa ini kita letakkan itu kadang habis tarawih, langsungnya gitu. Dan kadang ada yang berniat ketika habis sahur. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Karena itu waktu yang masih diperbolehkan untuk kita berniat untuk puasa wajib. Kalau puasa sunnah tak niat di malam hari, pagi baru berniat boleh.
sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi. Nabi itu kenapa kadang tidak berniat puasa di malam hari? Di awalnya tak ada niat. Nanya orang rumahnya, ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah berpuasa di hari itu. Kalau kita kan tak pernah jenis makan, ada lauk tak? Ada makanan tak? Paling kita nanya begitu, cocok apa tak ada? Apa kau masak mak? Apa kau masak ini dah? Gorengkan ni. Ada makanan kita. Kau Nabi asli tak ada. Ditanya istri, ada makanan? Tak ada. Benar-benar tidak ada sedikit pun makanan di rumah Nabi. Maka ahli sufrah yang tinggal bersama Nabi itu di emperan masjid Nabi itu, Nabi makan, mereka makan. Nah, di rumah Nabi tidak ada makanan, puasa Nabi, mereka pun puasa. Nah itu sebab Nabi niatnya di pagi hari kadang, tidak di malam hari. Maka para ulama menyimpulkan boleh niat puasa itu, terutama puasa sunnah itu sekalipun di pagi hari. Tapi kalau niat-niat daripada ibadah yang lain, seperti wudu, solat, itu niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Macam wudu, awal pertama anggota wudu yang diwajibkan apa? Wajah. Maka niatnya itu ketika mengusap wajah, ketika akan mengusap wajah dalam hati. Maka di sini dikatakan wa mahalluha al-qalbu. Letak daripada niat itu di dalam hati, sedangkan melafazkan daripada niat itu hanya mau di dalam wudu maupun di dalam solat. Kalau dalam wudu sebelum kita yang mana mengusap wajah kita sudah berniat, itu sunnah. Nah, di dalam solat sebelum kita takbiratul ihram kita niat salli fardhu subhi, itu sunnah. Yang wajibnya kapan? Muqtarnan bi fi'lihi, ketika berbarengan dengan perbuatan itu. Allah, itulah letaknya. Ini letaknya di mana? Di hati. Letaknya di hati. Begitu juga wudu. Ketika membasuh ini niat langsung dalam hati. Kalau orang waswas cukup niat nawaitul wudu, dah selesai. Ini kadang ada orang waswas kan nak basuh wajah ni, tak pas, biar wudu. Akhirat tu setengah bak habis hanya untuk basuh wajah ya. Kalau orang waswas cukup niat nawaitul wudu, dah selesai. Udah sah itu. Begitu juga solat. Yang penting ada qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ya, ada qasdul fi'il wa ta'yin wa fardhiyah. Qasdul fi'il apa? Kesengajaan melakukan perbuatan itu. Usalli, saya sengaja ini saya akan solat, berarti saya akan mengerjakan solat. Ini kesengajaan melakukan sesuatu. Ini qasdul fi'il namanya. Wa ta'yin, menyebutkan secara spesifik nama solat yang akan dikerjakan. Wa fardhiyah, menyebutkan kalimat fardhiyah. Solat apa yang akan dikerjakan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Misalkan zuhur, usalli fardhu dhuhri, selesai. Untuk orang waswas ini tidak usah disebutkan secara detail daripada niat daripada solat itu. Tidak usah menyebutkan bilangan rakaatnya, tidak usah menyebutkan menghadap kiblatnya, tidak usah menyebutkan lillahi ta'ala. Ini khusus orang waswas. Cukup usalli fardhu dhuhri. Kalau dia berjamaah
tinggal sebutkan ma'muman. Salli fardhu dhuhri ma'muman. Bahkan niat ma'muman itu tidak mesti harus dilafatkan ketika niat Allahu Akbar. Dia cuma niat usalli fardhu dhuhri, tidak ada menyebutkan ma'muman. Ma'muman ini wajib, tapi tidak mesti harus ketika takbiratul ihram. Selesai setelah takbiratul ihram baru dia mengucapkan ma'muman, yang mana sholat berjemaah dengan imam sah. Dapat dia fadilah daripada sholat berjemaah. Nah, maka kalau untuk orang yang was-was cukup niat usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu al-asri, usalli fardhu al-maghrib, usalli fardhu al-isya, usalli fardhu subhi, dah selesai. Yang kadang ada orang sholat Allah sampai habis suara, tak pas-pas niatnya, sampai lillahi ta'ala tak sampai gitu dia, ulang lagi model begitu. Nah, ini orang was-was, cukup niat macam tadi dia. Nah, ingat loh ya, kalau pakai bahasa Indonesia boleh, tapi ingat hati-hati. Yang pernah saya sampaikan, jangan sampai kita berniat saya niat sholat zuhur, tak sah. Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Tidak ada fardiyah. Kata fardunya tidak ada. Sedangkan minimal ucapan niat itu 3, qasdul fi'il wa ta'yin wa fardiyah. 2 ada qasdul fi'il wa ta'yin, fardiyah mana? Maka kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat solat fardu zuhur. Kalau cuma niat saya niat solat zuhur, tidak sah. Karena solat zuhur ada qabliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Hati-hati kalau niat pakai bahasa Indonesia. Nah, ini maka untuk orang was-was cukup niat seperti itu aja. Usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu subhi, sudah selesai. Awalnya biarkan dia niat seperti itu. Nanti kalau udah hilang daripada was-wasnya, baru niat dengan niat yang sempurna. Nah, ini niat ini ya, makna niat kesengajaan melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Dan kapan berniat itu? Mulai orang itu berniat kalau dalam wudu, inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, ketika pertama membasuh bagian pertama daripada wajah. Jadi pertama membasuh bagian pertama daripada wajah ini. Tak niat dalam semua. Itu waktu kita berniat. Itu di dalam hati. Niatnya di dalam hati kalau itu. Kalau bisa sempurna, nawaitul wudu li raf'il hadas al-asghar
lillahi ta'ala. Kalau tak bisa, subhanallah, tak sampai-sampai. Jika dia basuh, Allah terulang-ulang jadi was-was. Cukup niat nawaitul wudu, dah selesai, udah sah daripada niat wudunya. Wa tartib alla yuqaddama udwun ala udwin. Sedangkan tertib ini itu tidak mendahulukan satu anggota dengan anggota yang lainnya. Tidak mendahului. Macam wudu, basuh wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Ini berurutan. Tak boleh habis basuh kepala, basuh wajah, yang mana dia langsung usap kepala. Berarti tak tertib. Yang mana seharusnya tangan dilewati, langsung ke kepala. Ini makna daripada tertib. Ini harus urutan, mau dalam wudu ataupun dalam solat. Bagi solat harus tertib. Tidak boleh kita yang mana sujud dulu baru rukuk. Tidak boleh. Nah, sujud dulu baru rukuk, tidak boleh. Kunut dulu baru rukuk, tidak boleh. Dalam mazhab kita Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik itu boleh. Karena memang Imam Malik itu kunutnya itu sebelum rukuk. Kalau Imam Malik kunut subuh itu sebelum rukuk, bukan setelah bangun dari rukuk. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i, setelah bangun dari rukuk baru kunut. Tapi kalau mazhab Imam Malik, sebelum rukuk kunut dulu. Udah habis kunut baru rukuk. Nah, ini tidak ada masalah kalau ini dalam mazhab Imam Malik. Kalau dalam mazhab kita tidak tertib, berarti gitu. Tertib itu termasuk rukun di dalam salat, sebagaimana tertib juga termasuk fardu di dalam wudu. Nah, ini definisi niat dan juga tertib. Ada yang mau bertanya enggak? Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, bab air. Satunya yang pertama adalah niat dan seterusnya sampai ke-13. Satunya yang pertama adalah niat dan seterusnya sampai ke-13. Dan yang ke-13 adalah tertib. Artinya kan niat dengan berdiri dengan takbir itu apa enggak dilaksanakan satu persatu, Ustaz? Tidak dijadikan satu maksudnya. Karena ada bahasa tertib tadi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menjadikan satu macam mana? Perlu disebutkan kan? Yang itu. Iya tahu, makanya saya bilang kan. Yang jadi satu tadi adalah niat dengan takbir. Iya, niat dan takbir kan. Jadikan satu, tapi tetap disebutkan satu per satu. Bapak kan mempertanyakan, istilahnya rukun sholat ini ada 17. Kenapa tidak dijadikan satu? Tidak usah 17. Ini amalan yang berbeda, perlu disebutkan satu persatu, tapi perbuatannya berbarengan. Tuntunannya berbarengan. Kenapa? Definisinya kok katanya kok berbarengan. Definisinya itu apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Kesengajaan melakukan sesuatu
berbarengan dengan perbuatan. Itu definisinya. Jadi ketika Allah, di situ takbir diucapkan sampai selesai, di tengah-tengah itu yang mana kita menetapkan niat kita di dalam sholat. Makanya diletakkan niat dulu, baru takbiratul ihram. Kenapa niat dulu diletakkan? Karena bisa dilafazkan sebelum sholat karena sunnah. Tapi wajibnya ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Berbarengan dengan takbiratul ihram, baru dikatakan al-qiyam 'alal qadir fil fardhi, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Berdiri itu Pak termasuk rukun sholat kalau dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat sunnah enggak, Pak. Dalam sholat sunnah berdiri itu tidak wajib. Maka Bapak di kitab ini aja Safinah yang kita pelajari. Di sini akan sholat 17. Rukun daripada sholat itu ada 17. Al-awwal an-niyah, al-thani takbiratul ihram, al-thalith al-qiyam 'ala al-qadir fil fardhi. Berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Jadi bukan masalah itu tidak penting. Di situ disebutkan, biar jelas. Oh niat, baru takbiratul ihram, baru berdiri. Oh ini loh rukun-rukun daripada sholat. Ini kan berbarengan. Berbarengan itu sesuai dengan definisinya. Bahkan niat itu boleh dilafazkan sebelum sholat. Niat itu baru takbiratul ihram, lalu posisi kita berdiri. Tidak mampu kita boleh duduk. Tidak mampu boleh duduk. Jadi kitab-kitab itu tidak ada salah. Tidak ada salah ketika meruntun daripada rukun sholat lalu ujung tertib. Ini tidak tertib nih. Tidak, kita saja salah memahaminya. Karena niat kalau dipermasalahkan berbarengan dengan perbuatan, itu definisinya. Itu definisinya. Emang harus berbarengan dengan perbuatan tadi. Paham Pak ya? Paham ya? Ada yang mau bertanya lagi? Apa? Emang mau bertanya lagi? Cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Tuh. Ustaz, dapatkah kita memperbaiki niat tapi setelah takbir Pak Ustaz? Lebih jelas nih pertanyaan. Perbaiki niat gimana? Kadang kalau terburu-buru atau karena sesuatu hal kita berniat Allahu sholli fardu. Maghrib disebut pada salat zuhur. Atau mungkin pikiran kita tidak terfokus benar gitu, sehingga terus Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar baru kita sebutkan sholli fardu maghribi. Ada niat waktu antara takbiratul ihram itu. Nah, tapi sebenarnya kita sudah berniat pada saat takbiratul ihram, cuma masih tidak pas rasanya gitu kan. Ragu itu waswas. Ini waswas. Ini harus dihindari. Makanya melafazkan niat itu disunnahkan agar apa? Agar menghilangkan waswas kita ketika niat ketika takbiratul ihram. Jadi kita udah melafazkan sebelumnya, kita kuatkan lagi ketika takbiratul ihram. Kalau macam gini, ini waswas, hilangkan. Kalau macam ini, jangan ikuti. Tapi kalau dia salah dalam melafazkan niat, sholat zuhur dia niat sholat asar. Ini zuhur nih, usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu asr.
Dia niat pas takbiratul ihram, Allah, niat sholat asar. Padahal sholat zuhur. Ini macam mana? Tidak sah sholatnya. Kalau dia sadar setelah takbiratul ihram, tidak bisa dirubah. Dan bagaimana? Batalkan dan ulang daripada sholatnya, ulang daripada takbiratul ihramnya. Nah, ini boleh kita batalkan sholatnya. Kenapa? Tidak boleh sembarangan membatalkan sholat. Ingat loh ya, ini banyak orang yang sembarangan batalkan sholat ini. Begitu ragu, rakaat ya. Dan batalkan ya, ulang dari awal ya. Kan banyak yang model begitu kan. Hati-hati yang model begitu. Tak boleh, haram hukumnya. Wala tubtilu a'malakum, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan kalian batalkan daripada amal perbuatan kalian, amal ibadah kalian. Jadi tak boleh kita sembarangan mau kita membatalkan amal ibadah kita tanpa sebab. Tanpa ada udzur. Kalau ragu, udah ada aturannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang mana adalah agar kembali kepada yang paling sedikit di antara yang kita lakukan. 2 dengan 3. Kita ragu nih 2 rakaat ke 3 rakaat. Dari 2 dan 3 mana yang paling sedikit? 2. Anggap baru 2 rakaat aja. Kalau kita di sholat zuhur, tambah lagi 2 rakaat berarti. Tinggal nanti sebelum salat kita sujud sahwi. Nah, ini tata cara. Tapi kalau menasan, ulang ya dari awal. Batalkan sholat lagi. Ini tidak boleh. Tapi ketika orang salah dalam melafazkan niat, dia tidak sah sholatnya. Maka dia batal boleh, dia ulang dari sholatnya. Allahu Akbar, salahnya. Salah. Batal karena apa? Baru dia takbiratul ihram. Maka kalau orang-orang yang seperti ini, biasakan diri melafazkan niat sebelum takbiratul ihram. Jadi biar tidak salah ketika niat, ketika takbiratul ihram. Untuk menguatkan, kadang orang yang mana tidak melafazkan niat sebelum takbiratul ihram, kadang terlupa niat itu. Solat aku kadang terlupa. Solat zuhur diucapkan asar, solat asar diucapkan maghrib, solat subuh diucapkan isya. Makanya disunnahkan melafazkan niat. Ketika kita sudah melafazkan niat, ini nanti menguatkan kita ketika kita niat ketika takbiratul ihram. Paham tak ya? Ada yang mau bertanya lagi? Dah, ini ya dulu. Maaf. Nanti mikin ke sana. Ini Pak Ustaz, saya bertanya. Kemarin saya kebetulan sholat zuhur di Masjid Putih, Pak. Apa? Masjid Putih. Sholat zuhur di Masjid Putih kemarin. Jadi ini Pak, imamnya berlapas usalli fardhu zuhri ada nilai ta'ala. Saya dengar gitu Pak. Apa sah itu? Terima kasih Ustaz. Jadi usalli fardhu zuhri adaan lillahi ta'ala. Adaan itu solat, makna adaan. Solat itu kan terbagi 3. Ada solat yang namanya adaan. Solat yang mana di waktu solat itu nama adaan. Ada solat namanya qada. Solat yang dikerjakan di luar daripada waktu solat. Ada nama solatnya i'adah. I'adah itu mengulangi solat. Misal contoh, saya berjemaah solat, saya solat di sendirian. Allah, bisa di masjid Darul Muttaqin, telat nih. Orang udah berparah. Saya masuk. Tak ada orang yang diajak berjemaah. Yang wudu pun tak ada. Solat al-zuhur ni. Selesai solat zuhur, tak lama ada 5 orang solat berjamaah. Lalu saya bilang, mau solat lagi tadi aku solat
sendirian, aku mau berjamaah. Ini sholat yang kedua kali namanya i'adah. Dan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib lagi dah. Tapi niatnya tetap niat tetap niatnya usalli fardhu dhuhri. Tetap jangan pula usalli sunnat dhuhri. Hukum mengerjakan sholat sunnah. Hukum mengerjakan sholatnya kenapa? I'adah. Ketika orang berniat adaan, yang mana arti mengerjakan sholat itu di waktunya. Adaan itu mengerjakan sholat di waktunya, penegasan di dalam niat itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau kalau lafaz daripada niat itu udah ada kasbul fi'il wa ta'yin wa fardiyah, maka sah daripada niat sholatnya. Karena menyimak niat sholat itu tiga dari itu: kasbul fi'il usalli, wa ta'yin nyebut dalam sholat zuhur apa asar, fardiyah fardunya usalli fardhu dhuhri. Tiga yang tidak ada maka sudah sah niatnya. Kenapa? Minimal niatnya tiga. Kalau dalam sholat fardu tak boleh kurang daripada ini. Usalli dhuhri tidak sah kalau tidak ada fardiyahnya. Paham Mbak ya? Beliau belum masih. Beliau sih suaranya pas nih. Kasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya kalau kita ini meragukan bahwa imam itu tidak baca niat, Pak. Dalam perasaan tadi sebagai makmum, saya lihat imam ini waktu takbir sebentar ya, Pak. Jadi kalau pikir itu baca niat, kemungkinan dalam perasaan itu tidak wajib niat itu. Jangan prasangka. Ini tentang imam nih. Kalau bisa jadi dia lihat cuma usalli fardhu maghrib. Dah, itu masih Allahu akbar. Itu udah bisa melafazkan kalimat yang minimal daripada kalimat niat tadi. Itu udah bisa dah. Cukup dah tuh waktunya itu. Bukan berarti harus imam itu kok kita sholat tuh Allahu akbar. Ini berniat nih. Lalu orang Allahu akbar tak berniat nih, belum tentu. Jadi jangan prasangka. Tak boleh kita tak berniat imam nih. Kita boleh mufarakah dari imam kalau kita nampak tidak sah solat imam, bukan prasangka. Contoh, kita dengar bacaan imam tak betul di Fatihah. Ini wajib bagi kita mufarakah. Kalau kau tetap solat dengan imam yang mana kau tahu udah bacaan Fatihah tak betul, solat kau tidak sah. Belum gugur berarti kewajiban kita untuk mengerjakan solat ini, kena harus diulang. Tapi kalau kita ketika dengar Fatihah tak betul nih, kita batalkan. Bukan kita langsung mufarakah, memisahkan dari imam, solat kita tetap sah. Dan ingat, orang yang wajib mufarakah dari imam, hukumnya wajib mufarakah itu dia tetap mendapatkan fadilah daripada solat berjamaah. Ngelihat imam koyak pula sarung di bagian paha. Imam mungkin tak sadar kan, tak tahu dia. Maka jangan posisi begini, jangan digantikan imam. Lalu maju pula satu orang yang ngelihat tak sahabatan maksud imam, dia maju. Bisa-bisa kumul lu. Ya benar, imam tak tahu dia salah ni. Imam tuh dia ni dekat-dekat dari ayat atau kau ni maksud apa? Kalau kita melihat batalnya imam,
auratnya terbuka seperti koyak sarung. Bagian paha imam itu tidak pakai celana. Ya kan biasa kan, jangan ada tahu lah. Jangan biasa orang pakai kolor ya sama sarung yang itu. Jangan orang pakai celana, kecuali anak pesantren aja. Kadang pakai gamis nih, dia pakai celana segini kan enggak jadi apa? Ada orang model begitu. Misalkan ini imam ini tidak pakai celana, misal pakai celana pendek atau gitu segini aja, atau pakai mohon maaf celana dalam aja. Koyaknya di sini bagian paha. Kita nampak nih, kita yang nampak nih Pak Haji tahu imam ini salah satu daripada syarat sah salat apa? Wasatul aurat, menutupi daripada aurat. Kalau aurat terbuka maka tidak sah daripada salat. Kita yang makmum melihat ini, kita yang melihat yang wajib mufaraqah. Bagi yang tidak melihat, makmum salatnya sah. Bagi yang tak melihat, yang tak tahu imam ini batal salatnya, dia tak tahu. Sampai selesai salatnya tetap sah. Tapi kita yang tahu lalu pura-pura tak tahu, ini bermasalah. Kalau tetap solat bersama imam itu, solat itu tidak sah dan wajib kita ulangi. Kenapa? Solat yang tadi kita ikuti imam, solatnya belum menggugurkan kewajiban kita kepada Allah. Maka hati-hati. Makanya bagian depan ini belakang imam ni, kalau bangsa istilahnya tidak ngerti fikih solat, jauh-jauh. Jangan nak di belakang imam, agak jauh. Jangan berdiri di belakang imam, solat di belakang, jangan. Akhirat tu nanti kalau terjadi apa dengan imam, kita tak tahu kan. Istilahnya entah buang angin imam, kan? Akhirat tu beliau membatalkan batal solat kan, keluar masuk pintu ini tembusnya, tembus mau berwudu, yang belakang imam bingung. Ya aku tak mau jadi imam ni. Udah. Apa yang terjadi? Akhirat tu mulai gini adik. Ini pun mereka apa nak rusak dari solatnya. Maka yang di belakang imam harus mengerti. Jadi kita nih, teman-teman semua nih, kalau melihat orang mufaraqah jangan aneh. Berarti dia ada melihat kesalahan daripada imam, atau yang mana bisa jadi mufaraqahnya karena dia ada keperluan. Imam baca panjang, atau imam ni ruku, sujud, dia ada urusan, dia mufaraqah, boleh. Hukum mufaraqah kalau melihat batalnya solat imam, itu wajib mufaraqah. Hukumnya sunnah, mufaraqah itu sunnah, memisahkan diri dari imam itu sunnah. Kalau kita melihat imam secara sengaja meninggalkan daripada sunnah maksudah, sunnah apa? Sengaja, tidak ada tasyawwan. Sunnah bagi kita memisahkan diri dari imam, mufaraqah. Mubah kalau imam baca surah yang panjang, tidak pada tempatnya. Misalkan solat maghrib dibaca an-naba, ta'amma yatasa'alun, tartil begitu. Bukan agak cepat atau sedang, tartil. Amma yatasa'alun. Ini orang dengar Allah Akbar. Ini maghrib bisa jadi entah ini masjid, misalnya masjid Darul-Muttaqin ini sebelah ada praktik dokter, ada ruko dengan orang tu daftar dah ke dokter tu, karena azan maghrib di masjid lalu
dia kena nomor 1 atau nomor 2. Ini kalau lamanya ngikuti imam nih, ini mubah hukumnya, boleh bagi dia untuk mufarakah. Maka hukum wajib mufarakah, hukum sunnah mufarakah, hukum mubah mufarakah. Kalau orang ini mufarakah di 3 hukum ini, tetap mendapatkan fadilah daripada solat berjamaah. Tapi kalau mufarakah hukumnya makruh, ada mufarakah hukumnya makruh. Imam tak ada masalah, bacaan tak panjang, pokok semua tak ada masalah. Tapi ini makmum bilang, aku tak suka yang begitu. Lalu dia mufarakah. Kalau ditanya, sah tak solat orang itu? Sah. Ketika dia mufarakah sah, tidak membatalkan daripada solatnya. Tapi ini orang tidak mendapatkan fadilah daripada solat berjamaah. Dia dianggap orang yang mana solat munfarid sendiri. Ya. Ada hukum mufarakah haram, tak boleh, dosa mana? Apa? Solat Jumaah. Kenapa solat Jumaah itu berjamaah hukumnya apa? Wajib, Pak. Tak boleh kita mufarakah. Tambah dia. Jadi yang kita prasangka cepat imam ini dalam bacaan solat saja itu banyak riwayat. Kita jangan langsung prasangka buruk sama imam. Ini kadang nih orang tak baca bunut dia, tak baca iftitah ini. Kenapa? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apa tak langsung doang tu tak beriftitah kan? Cepat kenal lah. Ini pasti tak baca iftitah ni. Aku tak mau solat aja belakang dia. Langsung prasangka. Dua iftitah ni, bayangkan belasan riwayat hadis tentang bacaan iftitah. Beda-beda belasan riwayat itu. 15. Bahkan ada yang pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Itu doa iftitah tu. Tadi yang saya sebutkan itu doa iftitah di salah satu riwayat. Kalau enggak yang diriwayatkan Sayyidina Ali dan Sayyidatul Aisyah. Dalam duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Yang kita baca panjang kan? Sampai selesai. Dalam riwayat yang lain, Nabi itu pernah ketika duduk di antara 2 sujud bacanya apa? Ini tak baca dulu bacaan duduk di antara 2 sujudnya orang ni belum tentu. Makanya jangan bersangka. Kita yang belum tahu mungkin. Imamnya mungkin bukan hanya bacaan yang bagus, tapi mengerti fikih solat, tahu ilmu, tahu syariat. Jadi dia seperti itu. Kita makmum yang bodoh nilai orang pintar pula. Ini bahaya. Jadi jangan nak prasangka, jangan kecuali kita nampak jelas batal dia sebagai imam. Boleh kita ambil sikap di situ. Tapi kalau prasangka jangan. Satu lagi siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan sholat Jumat tadi Ustaz, yang tadi kan dikatakan untuk niat itu ada 3 kalimat itu yang wajib Ustaz ya. Gimana kalau sholat Jumat Ustaz? Apakah saya pernah mendengar untuk ucapan untuk makmum sama imamnya itu wajib juga Ustaz? Ucapan menjadi makmum atau imamnya itu wajib. Jadi pertanyaan dari beliau ini, ucapan imaman makmuman sholat Jumat wajib kalau untuk sholat Jumat, karena berjamaah itu hukumnya wajib berjamaah dalam sholat Jumat ini. Tetapi kalau di dalam sholat fardu 5 waktu selain Jumat, yang wajib itu bagi makmum saja.
Bagi imam tidak wajib. Jadi kalau ada imam yang mana cuma niat usolli fardhu dhuhri, niat itu aja, Allah tidak ada nyebut imam. Niat menjadi imam yang disebutkan sama dia. Sah tak solat imam itu? Sah. Solat makmum sah. Kenapa makmum wajib mengucapkan makmuman berjemaah jadi? Karena mengikuti imam itu wajib. Maka niat berjamaah jadi wajib. Cuman bagi makmum yang tadi saya jelaskan, bagi makmum kalau dia lupa berniat makmuman boleh habis solat. Salah satu pendapat itu mengatakan boleh. Yang bukan habis solat setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah dia mengucapkan makmuman, lalu dia niat dalam hati makmuman yang mana berjamaah di dalam solat itu mengikuti daripada imam, sah, nah boleh. Nah, jadi kalau dalam solat lima waktu sehari-hari niat imam dengan niat imam, seorang imam niat imaman, yang mana itu tidak wajib. Tapi bagi makmum wajib makmuman. Tapi kalau dalam solat Jumat dua-duanya wajib. Karena solat Jumat wajib tapi kalau solat lima waktu tidak. Apalagi dalam mazhab kita ada dua hukum dalam mazhab kita itu menghukumi solat berjemaah. Yang pertama seperti solat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Jadi kalau udah ada orang mengerjakan di kampung itu solat berjemaah, maka orang kampung yang lain tidak wajib untuk solat berjemaah. Hukum yang kedua sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Jadi kalaupun kita tidak solat berjemaah, yang mana tidak ada masalah, mana bermakna tidak ada masalah, tidak mempengaruhi daripada keabsahan solat kita. Masalahnya dia beda pahalanya. Nah, dia beda. Ini bayangkan 27 darajat, yaitu bedanya itu 27 derajat. Para ulama mendefinisikan makna 27 derajat itu seperti perbandingannya orang yang mengerjakan 27 kali sholat. Jadi kita bisa bayangkan orang yang cuma sekali sama orang yang 27 kali, beda itu pahalanya. Lalu orang yang sholat berjamaah, Nabi sudah jelas mensabdakan banyak riwayat, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Barang siapa yang barang siapa yang keluar dari rumahnya sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan wudu, ila salatin maktubah, untuk pergi mengerjakan solat maktubah, solat lima waktu, berarti pergi ke masjid, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji, sebagaimana haji yang orang menggunakan kain ihram. Bayangkan berarti haji sempurna. Pahala haji sempurna tidak dapatkan orang yang bahagia, belum tentu sempurna hajinya. Tapi Nabi memberikan jaminan bagi orang yang sholat di masjid yang mana mendapatkan pahala haji yang sempurna. Beda kalau orang sholat sendirian. Beda. Sangat-sangat beda. Di rumah sholat Allah. Ini macam gini, kesian. Kalau anda menganggap orang seperti kesian, tinggal doakan ya. Karena seorang laki-laki itu dianjurkan sholat di rumah. Kalau perempuan itu dianjurkan, seorang laki-laki itu sholatnya di masjid, perempuan itu di rumah. Maka kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, kasih telkom. Ibu-ibu kalau laki yang itu, ambilkan kain dengan ambilkan telkom aja. Apa berlaku semua kain? Orang sholat di rumah itu Pak, yang dipakai itu telkom perempuan. Bapak laki perempuan. Kalau laki-laki mau gamis sahur di masjid. Itu ya. Yang di masjid itu dianjurkan adalah laki. Insyaallah depan kita lanjutkan ini.
Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
kasih teman-teman yang sudah menghadiri live kami hari ini. Berakhirnya tausiah dari Bapak Ustadz Taufik Saleh At-Tamimi, maka berakhir juga live kami hari ini. Semoga live ini bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.